Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh. Saya berasal dari Madura. Saya salah satu mahasiswa YN Syekh Nurjati Cirebon dengan jurusan Ilmu Al-Quran Tafsir semester 4 kelas C. Saya di sini ingin mereview salah satu Al-Quran yang dimana merupakan salah satu tugas dari UAS ujian akhir semester di semester 4 kali ini dengan mata kuliah kajian tarikh Al-Quran yang dibimbing atau dipandu oleh Bapak dosen Muhammad Yahya, Dr. Muhammad Yahya Hukum. Nah, beliau memberikan tugas pada kami untuk mereview Al-Quran ini, yang dimana kita akan mempelajari beberapa hal, baik dari segi ayat, penulisan hizb nanti akan saya jelaskan, perbedaan tentang beberapa ayat yang terdapat dalam juz atau jenis Al-Quran, apakah standar Indonesia atau standar luar negeri yang lainnya. Dan seperti kita ketahui, Al-Quran sendiri merupakan salah sebuah mushaf yang di awal munculnya ini karena atas usulan dari Khalifah Abu Bakar. Nah, setelah itu dilanjutkan oleh Khalifah Utsman sehingga terkumpul menjadi mushaf Al-Quran. Nah, untuk mushaf yang saya pegang kali ini saya dapatkan dari perpustakaan yang di Pondok Pesantren Al-Muflin Gebang. Di pondok ini saya berprofesi sebagai guru atau pengabdian lah, seperti itu. Nah, saya mendapatkan Al-Quran ini yang dimana akan saya review. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya Al-Quran ini diterbitkan oleh yang dimana dicetak di atas kertas sinar tes produksi PT Indah Kiat Pulp dan Paper TBK Tangerang yang telah menerima sertifikat halal dari MUI. Nah, kalau kita perhatikan dengan sesuai apa yang saya dapatkan dari bimbingan dari Bapak Muhammad Yahya, Al-Quran ini sesuai dengan standar atau emisi mushaf standar Indonesia. Nah, salah satu contoh menjadi standar Indonesia itu apa? Nah, kita akan mencobanya dari yang pertama adalah tentang ayat. Dalam standar MSI atau mushaf standar Indonesia berjumlah ayat sekitar 6.666 ayat ya. Sebagai bukti penguat sesuai yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatul Zain. Nah, kita bisa kira-kira 6.666 ayat itu ada sekitar sebelah mana. Nah, berarti kita pasti membacanya dari awal sampai akhir di teman-temannya. Nah, untuk selanjutnya adalah penulisan hizb. Hizb itu apa sih hizb? Nah, hizb itu adalah bentuk pembagian Al-Quran untuk menyelesaikan seluruh bacaan. Dari awal bacaan Al-Quran sampai akhir itu ada hizb yang menjadi sebuah pembagian. Anggap hizb al-awwal yang contohnya gini, ada sekitar 4 bagian, yaitu al-hizb, ar-rubul hizb, an-nisful hizb, dan salah satu arba' hizb. Seperti itu. Maka setelah poin yang kedua tentang al-hizb, kita akan lanjut ke poin ketiga, yaitu perbedaan dalam penempatan awalan juz. Nah, menjadi perbedaan itu maksudnya apa? Al-Quran sendiri tidak hanya setara standar MSI atau standar Indonesia saja, akan tetapi ada standar dari Madinah, ada standar dari Turki, dan lain sebagainya. Seperti yang Madinah itu ada di teman saya namanya Faizin, dia mereview tentang Al-Quran atau mushaf yang standar dari Madinah. Untuk sekarang kita tetap mereview tentang mushaf yang saya pegang ini sesuai standar Indonesia. Yang menjadi pembeda itu apa? Nah, di Makkiyah dan Madaniyahnya. Contohnya seperti ini. Di surat atau juz 14 ya. Kita akan cari juz 14 di ayat Al-Hijr. Bukan ayat tapi maaf, di surat Al-Hijr. Juz 14. Nah, di juz 14 ini surat Al-Hijr yang menjadi juz adalah di ayat kedua. Itu sesuai dengan standar MSI teman-teman. Sedangkan untuk Madinah sendiri itu berbeda, yaitu berada di juz 14. Juz 14-nya awalnya berada di ayat yang pertama, sedangkan di sini tertulis bahwasanya awal
ayat yang menjadi awal dari juz 14 tersebut adalah di ayat kedua, seperti itu. Selanjutnya adalah tentang manzil. Apakah itu manzil? Manzil adalah sebuah sistem pembagian pembacaan Al-Quran untuk memudahkan penyelesaian, yaitu khatam. Syukur-syukur kita bisa menyelesaikan sesuai dengan apa yang dianjurkan atau apa yang sudah dicontohkan oleh para ulama lainnya. Nah, cara menghatamkan Al-Quran dengan 30 juz seperti ini, apakah mungkin? Bisa jadi kalau kita menghatamkannya dalam satu hari 1 juz. Kalau setidaknya bisa dipercepat lagi dengan sebuah istilah, yaitu fami bisyaukin. Fami bisyaukin. Dalam kalimat ini menjadi 7. Maksudnya apa? Arti dari fami bisyaukin? Fami bisyaukin adalah mulutku dalam kerinduan. Kerinduan apa? Kerinduan dalam baca Al-Quran. Al-Quran itu apa? Kalau mau seperti itu. Nah, untuk yang pertama seperti fami bisyaukin, yaitu yang pertama, hari pertama kita mulai dengan Al-Fatihah sampai An-Nisa, itu menjadi 4 surat. Yang kedua Al-Maidah sampai dengan At-Taubah 5 surat, dan seterusnya seperti itu. Dan bisa dilaksanakan sampai 7 hari. Insya Allah hatam selama kita ingin istiqomah, teman-teman. Dan untuk yang terakhir adalah surat. Di dalamnya yang bersangkutan dengan Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah dan Madaniyah. Dalam pandangan Abu Amr dan Muhammad Syafa'at Labani, dapat kita praktikkan dalam 3 ayat yang kontroversial seperti Al-Ra'd, Al-Falaq, An-Nas. Nah, untuk kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata dalam diri saya, itu karena murni kesalahan saya, dan jikalau ada salah satu masukan, saya sangat mengharapkan masukan yang positif. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.